Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Good Bagus, channel for sharing knowledge about English. Nah, di kesempatan kali ini kita memasuki forum TOEFL World Tips and Tricks. Kita akan membahas materi tentang apa sih perbedaan antara like, dislike, alike, dan unlike. Silakan simak videonya, tonton sampai selesai agar paham tentang perbedaannya. Oke. Oke, sekarang kita memasuki materi like. Untuk yang pertama, kita lihat like sebagai apa, yaitu sebagai verb, kata kerja. Untuk contoh yang pertama di sini adalah Putra and Diana like the course. Putra dan Diana menyukai kursus itu, menyukai pelajaran itu. Kemudian ada lagi Putra and Diana dislike the course. Tidak menyukai. Jadi ada suka, ada tidak menyukai. Jadi like dan dislike ini adalah verb, kata kerja. Untuk nomor 3, ini adalah bentuk lain dari dislike menggunakan kata kerja bantu do. Do not like. Putra and Diana do not like the course. Sama dengan Putra and Diana dislike the course. Jadi sama ini ya. Nomor 2 dan nomor 3 sama. Like dan dislike di sini bisa digunakan sebagai verb, kata kerja. Namun hanya dislike saja yang bisa dipakai untuk verb, kata kerja. Bagaimana dengan like? Silakan simak penjelasan berikut. Sebagai adjektif atau kata sifat. Contoh yang pertama adalah Putra and Diana are alike. Putra dan Diana mirip. Putra dan Diana adalah mirip, sama di sini. Bisa jadi memang saudara sekandung. Putra and Diana worked in a like manner. Putra dan Diana bekerja dengan cara yang sama, dengan cara yang serupa. Nah, di sini berbeda ya. Alike di sini sebagai adjektif. Like juga sebagai adjektif, sama-sama kata sifat. Untuk like di sini harus diikuti dengan kata bendanya. Like manner, like t-shirt, like car. Harus diikuti dengan bendanya. Kalau untuk yang alike ini tidak diikuti dengan bendanya. Putra dan Diana mirip. Itu saja, tidak boleh diikuti dengan kata bendanya. Kalau diikuti dengan kata benda harus ada ini, harus menggunakan alike. Contoh lain, the two women feel embarrassed because they are wearing like dresses. Dua perempuan itu merasa malu karena mereka mengenakan pakaian yang sama, pakaian yang mirip. Like dresses. Nah, di sini ya. Berbeda dengan yang nomor 4. Because their dresses are alike. Nah, di sini bedanya ya. Untuk yang depan ini sama, sampai because ini sama. They are wearing like dresses. Their dresses are alike. Nah, di sini bedanya. Sama dengan yang atas sini. Nomor 2 dan nomor 3 sama, diikuti dengan bendanya. Nomor 1 dengan nomor 4 sama, tidak diikuti dengan bendanya. Sudah paham kan ya? Kita lanjut. Sekarang untuk yang preposition. Preposisi. Contoh yang nomor 1 adalah Putra is like Diana.
artinya di sini adalah seperti. Putra seperti Diana. Seperti Diana, Putra baik. Like Diana, Putra is kind. Jadi ini sebagai preposisi. Bisa setelah to be ini, bisa di awal kalimat juga boleh. Ada juga unlike. Jadi like ini bisa verb, bisa adjective, bisa preposition. Untuk yang unlike, nah di sini sebagai preposition. Putra is unlike Diana. Putra tidak seperti Diana. Kemudian ada lagi bisa ditaruh di depan, di awal kalimat. Unlike Diana, Putra is strong. Tidak seperti Diana, Putra kuat. Jadi di sini Diana itu lemah ya. Nomor 5, he runs like a panther. Dia berlari seperti panther. Ini hewan ini ya. Atau bisa menggunakan as ini juga bisa, sama. He runs as a panther does. Tapi kita fokusnya ke ini ya, ke like, bukan ke as ini. Materinya adalah like. Jadi like ini bisa untuk preposition. Unlike ini juga preposition, bukan adjective loh ya. Kita sekarang kembali lagi ke verb, kata kerja. Ini yang tadi sudah dibahas. Nah, sekarang kita ke sini, I unlike him. Tadi katanya unlike itu sebagai preposition, preposisi. Kenapa kok sekarang sebagai verb? Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di YouTube. Misalnya kalian telah like ke video, kemudian kalian batal suka. Setelah gini, akhirnya nggak jadi suka. Namanya batal itu. Jadi kita menggunakan unlike, artinya adalah batal suka. Habis menyukai ternyata nggak jadi, akhirnya batal. I unlike him because of his bad attitude. Saya tidak menyukai dia karena sikapnya yang buruk, bad attitude. Kemudian nomor 5, ini sama ya. She unlikes all of my YouTube videos. Dia pernah menyukai, mungkin karena ada suatu hal, akhirnya di unlikes, akhirnya tidak suka deh. She unlikes all of my YouTube videos. Jadi ini unlikes bisa dipakai untuk verb. Namun ini tidak umum ya ini ya. Dalam dunia sosial media ini bisa dipakai. Tapi untuk kehidupan dalam sehari-hari jarang pakai yang ini. Jadi hati-hati saja. Nah, berikut adalah ada beberapa soal, kita langsung bahas bersama saja. Nomor 1 di sini, she likes. Nah, ini sudah pasti sudah ketemu jawabannya. Ini adalah rumus simple present ya ini ya. She to be-nya is, suka s, jadi she likes. Untuk yang unlike dan alike ini tidak perlu dipilih. Belakang ini tidak perlu dibaca juga tidak masalah. Kemudian nomor 2, I alike adalah adjective, jadi antara dua ini. Yang pasti jawabannya adalah dislike. Saya tidak suka apa yang sudah kamu perbuat terhadap dia perempuan. Kemudian jawabannya adalah yang ini ya, dislike. Nomor 3, the two boys did not like the fact that they were wearing a like, alike, unlike. Di sini ada ya, berarti diikuti dengan alike tidak mungkin, unlike tidak mungkin. Sudah pasti alike t-shirt. Nomor 4, Benny and Danny look very like. Like ini verb ya, tidak boleh.
Kalaupun ini sebagai adjektif juga tidak boleh like harus diikuti dengan bendanya. Dislike ini juga kata kerja tidak boleh, jadi sudah pasti a like adjektif. A like ini biasanya di belakang ya, ini ya. Ini kan di belakang sendiri. Kemudian nomor 5, ini posisinya di depan, sudah pasti antara like dan unlike. Di sini hanya ada unlike, jadi jawabannya sudah ketemu. Belakang ini tidak perlu dibaca, tidak masalah. Jadi tekniknya seperti itu, harus mengenali bentuknya sebagai apa dulu, fungsinya apa. Kemudian nomor 6, the two dresses she has bought are like. Ini juga sudah tidak mungkin, apalagi dislike, ini kata kerja tidak mungkin. Jadi ini to be ya, yang bisa setelah to be hanya preposition dan adjective. Di sini jawabnya adalah yang adjective. Jadi dua pakaiannya yang sudah dia beli itu mirip, serupa, alike. Kemudian nomor 7, he likes. Nah ini sama dengan nomor 1 ya. He to be-nya is suka, s jadi he likes. Ini sudah nggak ada s-nya jadi salah. Ditambah lagi ini adjective juga tidak boleh, likes tidak mungkin ya. Kemudian nomor 8, pekerjaan apapun yang dilakukan dengan versi yang kira-kira yang mana? Versi yang sama ini ya. A dislike version tidak mungkin. Ini sebagai verb ya, bukan adjektif. Yang adjektif adalah like dan alike. Untuk alike ini posisinya di belakang. Yang bisa diikuti benda hanya like, in a like version. Kemudian nomor 9, ini di depan ya, berarti antara like dan unlike. Sudah pasti yang tengah, unlike. Nomor 10, the English books we use in this semester are. Buku-buku bahasa Inggris yang kita gunakan di semester ini seperti buku-buku bahasa Inggris yang kita gunakan semester lalu. Seperti, kira-kira yang mana? Ini dislike tidak mungkin, alike juga tidak mungkin. Ini adjektif, artinya sama. Ini diartikan seperti, berarti like. Nomor 11, he likes, he dislikes. Nah, antara dua ini kita terjemahkan dulu. Dia suka, yang likes dulu ya, dia suka melihat binatang-binatang menderita karena itu membuat dia sedih. Membuat sedih kok malah suka. Nah, itu tidak mungkin ya. Jadi jawabannya sudah pasti yang tengah. Dia tidak suka melihat binatang-binatang menderita karena itu, hal itu ya, kejadian itu membuat dia sedih. Sudah pasti yang tengah. Nomor 12, they like, they unlike. They alike sudah tidak mungkin. Yang benar sudah pasti ini ya, mereka suka berfoto-foto kemanapun dia pergi, kemanapun mereka pergi. Untuk nomor 13, ini di depan ya, berarti sudah pasti antara like dan unlike. Seperti rumah saya, rumah kamu juga memiliki kolam renang. Lah, ini masuk akal. Kalau yang unlike kita terjemahkan, tidak seperti rumah saya, rumah kamu juga ada ini juga memiliki, berarti kan ini sudah nggak bener ini ya, tidak sinkron. Kemudian nomor 14, she dislikes. Nah ini sudah jelas, she dislikes. She to be-nya is suka, s dislikes. Nomor 15, they look like, alike, dislike. Dislike ini tidak mungkin. They look alike ini masih mungkin ini ya, karena posisinya di belakang, kan ada koma, berarti kan stop ini ya. Mereka terlihat mirip, jadi jawabannya yang tengah. Kalau they look like ini juga boleh, tapi harus masih ada kata tambahan. They look like Americans. Boleh, mereka terlihat seperti orang-orang Amerika. Kemudian nomor 16, he is not capable.
Dia tidak mampu membuat keputusan yang cepat dan berani, tidak seperti ayahnya. Jadi jawabannya yang terakhir ini ya. Nomor 17. Jackie is more gentle to you. Jackie lebih halus kepada kamu, titik-titik, mantan kamu. Kira-kira yang mana? Like ini tidak mungkin, ini adalah adjektif. Dislike ini sebagai kata kerja tidak mungkin juga. Jadi jawabannya adalah unlike, tidak seperti mantan kamu. Jadi Jackie ini lebih halus dan mantannya ini kasar ini ya. Kemudian nomor 18, ini di depan ya sudah pasti unlike dan like, karena like tidak ada, otomatis yang ini. Sudah ketemu jawabannya, belakang tidak perlu dibaca. Nomor 19, ini juga di depan, jadi antara like dan unlike. Seperti peralatan-peralatan sebelumnya, peralatan-peralatan yang baru ini lebih besar. Lebih besar berarti berbeda dong. Jadi jawabannya adalah yang ini. Tidak seperti peralatan-peralatan sebelumnya. Peralatan-peralatan yang baru ini lebih besar. Jadi sebelumnya adalah kecil. Nomor 20. Nah di sini, it is unfortunate that the covers for this year's and last year's albums are so, kira-kira yang mana? Jika diterjemahkan, sayang sekali, berarti sedih ya. Sayang sekali bahwa cover dari album tahun ini dan tahun lalu begitu suka, tidak, ini sudah pasti tidak mungkin ya. Begitu mirip, begitu serupa, begitu sama, sungguh sama. Jadi jawabannya yang ini sebagai adjektif. Harusnya kan berbeda ya, sayang sekali covernya sama, covernya mirip. That's all. Nah, itulah tadi materi di pembahasan video kali ini, yang mana membahas tentang perbedaan antara like, dislike, like, dan unlike. Semoga teman-teman sudah pada paham. Dan jangan lupa untuk terus dipelajari, terus dipraktekkan agar kemampuan teman-teman semakin lebih meningkat dan pastinya akan semakin lebih mantap. And my last words are, success and failure are parts of life. Both are not permanent. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.